pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Pastinya sehat kan? Oke, sekarang kita berkumpul lagi bersama kakak-kakak pendamping di Minggu Gembira dan Dalam Kroya dalam minggu biasa ke-29. Oke, kakak mau tanya nih sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik yang di rumah, pada ngerasa bahagia nggak sih hari ini? Pastinya bahagia kan? Oke, betapa gembiranya hari ini kita diajak oleh Yesus untuk terus rendah hati dan mau melayani. Maka untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah adik-adik kita bernyanyi dan menari bersama dengan judul I Love You Jesus. Ayo adik-adik ikutan. Setelah kita bersama-sama bernyanyi dan menari, marilah adik-adik kita siapkan hati kita ambil sikap doa yang baik untuk berdoa pembuka. Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Bantulah kami agar mampu menanggapi kasih-Mu dan mengimani-Mu sebagai penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, setelah kita bersama-sama berdoa pembuka, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan nih. Adik-adik yang di rumah, ambil sikap duduk yang baik. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, Perkenankanlah, kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak seorang di sebelah kanan-Mu, dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus selalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima.
Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bukan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo. Adik-adik di rumah dengerin baik-baik ya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita semua sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Kak Dita di dalam Injil Markus. Kita menemukan 2 tokoh murid yang meminta sesuatu kepada Yesus. Siapa kedua murid Yesus itu adik-adik? Yakobus dan Yohanes. Mereka meminta kepada Yesus, "Guru, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes adalah kemuliaan bersama dengan Yesus, duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes haus akan kemuliaan, haus akan kehormatan, ingin berada di tempat yang paling depan, ingin berada di tempat yang paling terhormat. Itu menunjukkan apa yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes ternyata tidak sama seperti yang dibawa oleh Yesus di dalam kehidupannya. Yesus adalah pemimpin yang terhormat. Yesus adalah pemimpin yang tertinggi. Yesus adalah pribadi yang hidup mulia. Tetapi Yesus tidak haus dengan kehormatan. Yesus tidak haus dengan kemuliaan. Karena Yesus lebih suka untuk melayani. Yesus hadir dan tampil sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang siap melayani siapapun tanpa kecuali. Adik-adik yang terkasih, kita sebagai murid-murid Yesus juga diminta untuk meneladan apa yang dijalankan oleh Yesus, yaitu hidup yang selalu melayani. Melayani siapa? Melayani semua orang tanpa kecuali. Adik-adik yang terkasih, Romo bertanya pada adik, adik-adik lebih suka melayani atau dilayani? Semoga adik-adik lebih suka untuk melayani, karena kita mau belajar dan meneladan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus selalu melayani.
melayani mereka yang membutuhkan bantuan, melayani mereka yang menderita, melayani mereka yang sakit, melayani mereka yang sedang bersedih, dan seterusnya. Adik-adik juga bisa melakukan pelayanan itu di rumah. Sebagai contoh, adik-adik yang dikasih Tuhan, Romo bertanya, siapa yang lebih suka melayani? Banyak. Contoh melayani gimana? Mencuci piring, mencuci sendok, membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, atau kemudian membantu ibu ketika memasak di dapur, atau membantu ayah ketika sedang membersihkan sepeda motor, membersihkan mobil. Apapun bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mau melayani. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Romo mengajak kita semua, mari kita belajar seperti Yesus. Yesus selalu melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Romo mengajak adik-adik semua, yuk kita belajar meneladan Yesus yang selalu datang melayani, bukan untuk dilayani. Adik-adik yang terkasih, kita mohon rahmat pada Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang mau melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Selamat melayani adik-adik, Tuhan memberkati. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo. Sekarang, kakak-kakak di sini akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuat kreativitas. Adik-adik yang di rumah, simak dan ikutin ya, apa sih yang akan dibuat oleh kakak-kakak? Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membuat kreativitas dari kertas karton. Saya Kak Irmina dan ini Kak Luna. Bahan-bahannya kertas karton, benang, lubang kertas, gunting, pensil, pulpen, double tip. Kita mulai ya adik-adik. Yang pertama, kita menggambar telapak tangan kita di kertas karton. Untuk menggambar telapak tangannya, adik-adik yang ada di rumah membuatnya sebanyak 16. Setelah digambar telapak tangannya, kita gunting. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita ambil satu lagi telapak tangannya, jadi dua. Kemudian kelingking sama kelingkingnya kita satukan. Kita satukan seperti ini. Kemudian kita lubangin di tengah-tengah jari kelingking yang kita satukan tadi. Ini. Kemudian supaya kedua
telapak tangan ini menyatu, kita melemnya dengan double tip. Kita masukkan bentuk. Kita ikat serapat mungkin ya adik-adik. Kemudian seterusnya sampai nanti telapak tangannya ada sampai ke bawah itu ada 8. Kita bikin adik rumah diikatnya sampai bawah sampai 8. Lembarannya sudah diikat, kemudian ditempel di bagian sini di tengah telapak tangan yang sebelumnya. Seperti ini adik-adik. Nanti dia akan sampai 8 pasang telapak. Setelah nanti adik-adik sudah membuatnya sampai 8, kemudian adik-adik minta untuk membuat judulnya di bagian telapak tangan yang paling atas, yaitu Anak Manusia Datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kemudian adik-adik bisa mengambil benang kembali, kemudian membuat gantungannya untuk yang di atas supaya nanti adik-adik bisa menggantung ke 8 telapak tangan tersebut di pintu atau maupun di kamar adik-adik. Oh ya adik-adik, untuk ketujuh telapak tangan yang di bawah tersebut, adik-adik bisa mengisi perbuatan-perbuatan baik atau kerendahan hati adik-adik terhadap sesama, orang tua ataupun orang lain. Nah, adik-adik mengisinya setiap hari, Senin sampai hari Minggu. Selamat mencoba adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mengikuti kakak-kakak untuk membuat kreativitas dari kertas karton. Adik-adik yang di rumah gimana nih? Pada bisa ikutin kan? Pastinya bisa dong, anak-anak Tuhan kan hebat-hebat semua. Oke adik-adik, berasa nih sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sekarang adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita, ambil posisi duduk yang baik. Sekarang kita akan mengikuti doa penutup. Adik-adik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah datang untuk melayani kami dan bukan untuk dilayani. Bantulah kami agar mampu menjadi seperti Engkau dengan melayani sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, gimana nih adik-adik yang di rumah? Enjoy nggak sama pertemuan kita pada pagi hari ini? Oke, kakak juga mau ngingetin adik-adik yang ada di rumah, minggu besok kita masih ada pertemuan Minggu Gembira Paroki Tias Dalam Kroya dalam minggu biasa ke-30. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ikutin ya. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sekarang kita akan melakukan gerak dan lagu yang berjudul Sukacitaku. Adik-adik yang di rumah ikutin ya.
dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap. Berhasil nih, udah sampai di puncak. Salah. Cepet. Mati untuk memenang. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia Baik, di mengasihi pertemuan aku, selanjutnya. bahkan